Banyak orang hari ini hidupnya dikejar hutang. Dan jujur aja, setiap orang punya alasan masing-masing kenapa akhirnya berhutang. Di video ini, gue nggak bakal menyalahin orang yang berhutang. Karena gue yakin, saat lo memutuskan berhutang, keputusan itu sudah lo pikirkan matang-matang. Tapi pertanyaannya sekarang bukan lagi kenapa lo berhutang, melainkan apakah cara lo memahami hutang selama ini sudah benar? Di video ini, gue bakal bedah satu problem besar yang diam-diam menghancurkan hidup banyak orang, yaitu hutang. Apakah berhutang itu boleh? Kalau boleh, apa aja yang boleh ngutang? Dan kalau sudah terlanjur berhutang, apa yang harus lo lakukan? Bagaimana strategi terbebas dari hutang? Jadi, pastikan lo nonton sampai akhir agar lo bisa hidup bebas dari jerat hutang dan menata pola pikir yang sehat tentang hutang. Surat Al-Baqarah 282 menjelaskan tentang hutang. Ayat ini mengatur hutang secara detail. Harus dicatat, ada saksi, dan harus adil. Nah, kalau hutang itu haram, Al-Quran tidak akan mengatur caranya. Artinya, berhutang itu boleh. Tapi perhatikan, yang ditekankan Al-Quran bukan sekedar boleh, melainkan cara dan tanggung jawabnya. Hadis Bukhari Muslim menjelaskan, barang siapa berhutang dengan maksud tidak membayarnya, maka Allah akan merusak orang itu. Ini menunjukkan masalah hutang bukan di uangnya, tapi di niat orangnya. Dua orang bisa sama-sama berhutang, tapi yang satu selamat, yang satu hancur karena niatnya berbeda. Kesimpulannya, berhutang boleh, asal diniatkan untuk dibayar dan dijalani dengan jujur dan adil. Pertanyaannya, bukan bolehkah aku berhutang, tapi dengan niat apa aku berhutang? Nah, kalau ngutang itu boleh, lalu apa aja yang boleh dihutangkan? Di hadis Bukhari dijelaskan, Nabi pernah berhutang gandum kepada seorang Yahudi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Perhatikan baik-baik, yang Nabi hutangkan bukan untuk kemewahan, bukan untuk gaya hidup, tapi untuk makan keluarganya. Hutang dalam Al-Quran itu alat bertahan hidup, bukan alat pamer hidup. Hutang diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak, dan bukan daya hidup yang berlebihan, misal makanan pokok, kesehatan, dan hal yang menjaga kelangsungan hidup. Kalau hutang dipakai untuk bertahan, itu wajar, bukan untuk gengsi, validasi sosial, dan keinginan yang bisa ditunda. Tapi kalau hutang dipakai untuk tampil, itu awal masalah. Kalau sesuatu tidak lo butuhkan untuk hidup, maka ia tidak layak dihutangkan. Dalam hadis Bukhari dijelaskan bahwa barang siapa berhutang dengan niat ingin melunasinya, maka Allah akan melaksanakan pelunasan itu untuknya. Masalahnya, kunci utama ada di satu kata, yaitu niat. Dan niat itu bukan cuma ucapan di dalam hati. Kalau seseorang benar-benar berniat melunasi hutangnya, pasti akan terlihat jelas dari cara dia bertindak. Orang yang niat akan berhenti menambah hutang, mulai mengatur ulang hidupnya, dan berani bilang, yang ini belum bisa dulu. Allah memang menolong orang yang berniat, tapi Allah tidak menggantikan tanggung jawab manusia. Realisasi niat bisa dimulai dari hal-hal sederhana, menurunkan gaya hidup, mengurangi yang konsumtif, dan menunda hal yang belum penting. Bukan menunggu rezeki besar dulu baru mulai membayar, tetapi membayar sambil terus berjalan. Karena hutang lunas itu jarang datang dari satu rezeki besar, melainkan dari disiplin kecil yang dilakukan secara konsisten. Tidak mungkin seseorang berniat melunasi hutang, tetapi pola hidupnya tetap boros. Karena itu, jelas tidak nyambung. Kalau niatnya benar, hidupnya pasti ikut berubah. Jadi intinya sederhana, niatkan untuk melunasi, lakukan tindakan nyata, dan ubah pola hidup menjadi lebih sederhana. Disitulah pertolongan Allah datang, pelan-pelan, tapi nyata. Dalam surat Al-Furqan ayat 67 dijelaskan, orang yang membelanjakan harta, tidak berlebihan, dan tidak pula kikir. Di antara keduanya, itulah yang wajar. Al-Quran tidak menyuruh kita hidup miskin, tapi juga tidak menyuruh hidup memaksa. Banyak orang jatuh ke hutang, bukan karena kurang rezeki, tetapi karena gaya hidupnya lebih besar dari kemampuannya. Kalau pemasukan segelas, jangan hidup seember. Hidup wajar itu bukan kalah kelas. Hidup wajar itu menang kendali. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dijelaskan, lihatlah orang yang berada di bawahmu, dan jangan melihat kepada yang di atasmu, agar kamu tidak meremehkan nikmat Allah. Secara logika, selama kita terus melihat ke atas, kita akan selalu merasa kurang. Padahal hutang sering lahir bukan dari kebutuhan, tetapi dari perasaan tidak pernah cukup. Rasa cukup itu bukan soal angka, tapi soal sudut pandang. Ini bagian yang sering disepelekan. Riba bukan cuma dosa, riba adalah jebakan sistem. Logikanya begini, hutang yang sehat semakin lama semakin berkurang. Hutang riba justru sebaliknya, sudah dibayar tapi malah bertambah. Selama hidup di lingkaran riba, cicilan tidak pernah habis.
Stres jalan terus, hidup terasa dikejar-kejar. Bukan karena kurang usaha, tapi karena arahnya salah. Keluar dari riba memang berat di awal, tapi menyelamatkan hidup di jangka panjang. Bebas hutang bukan soal cepat, tapi soal benar. Hidup sesuai kemampuan, belajar merasa cukup, dan keluar dari lingkaran riba. Ini bukan sekadar teori agama. Ini logika hidup yang sehat.